poin utamanya saya bingung, kadang saya sendiri tapi kayak ada orang lain yang selalu berbicara kepada saya Ya, saya dan juga tidak ya tahu. melakukan hal-hal kebaikan itu kayak di luar logika, Kak. Iya. Emang apa yang dikatakan yang di sampingmu itu sama kamu? Ya semacam apa? Ya, halo Kak, selamat malam. Ya malam, silakan. Ya, Bertanya. saya dari gereja GPDI. Banyak hal-hal yang saya kurang pahami. Yang tadi juga tentang yang dibahas oleh Bapak Yusak juga tentang apa namanya baptisan, tentang karunia-karunia Roh Kudus. Saya minta arahannya seperti apa, karena yang saya pahami di apa namanya banyak teman-teman yang dari GBI juga memberitakan bahwa kalau untuk apa namanya bahasa roh memang harus ditafsirkan, ya betul, tapi terkadang kita contohnya kayak gini Kak Elia, kayak kita duduk sendiri di dalam hati kita kan pasti ada kayak di ceramah. Saya memiliki kepribadian yang aneh, Kak. Kadang saya duduk sendiri kayak ada seseorang yang selalu berbicara, kamu harus selalu mengikut Tuhan atau melakukan apa namanya memikul salib atau menyangkal diri semacam itu untuk membantu orang lain, walaupun bukan dalam hal sebagai seorang pendeta atau apa, tapi sebagai contohnya seperti seorang prajurit untuk membantu orang lain dalam apa namanya. Makanya Langsung aja pertanyaannya apa? poin utamanya saya bingung, kadang saya sendiri tapi kayak ada orang lain yang selalu berbicara kepada saya. Ya, saya Dan juga tidak ya tahu. melakukan hal-hal kebaikan itu kayak di luar logika, Kak. Iya. Emang apa yang dikatakan yang di sampingmu itu sama kamu? Ya semacam apa? Semacam untuk mewartakan Injil Tuhan, tapi terkadang saya juga takut untuk menjadi batu sandungan untuk orang lain. Kenapa kamu takut jadi batu sandungan kalau Karena memberitakan ini? kayak tadi perdebatan tentang Roh Kudus, saya takut salah mengartikan atau salah menafsirkan, makanya saya takut Salah mengarahkan orang. menafsirkan. Ya, Itu kan bahasa roh yang harus ditafsirkan. Nah, bukan. kalau kamu menginjili kan bukan tentang bahasa roh. Iya ya, makanya Nah, biar kamu nggak salah memberitakan, ya kamu belajar. iya ya. Jadi kuncinya kamu di sini ya, kalau ada suara-suara atau hal-hal yang membuat kamu mendorong kamu menginjili, ya lakukan. Nah, bagaimana agar kamu tidak salah menginjili? Belajar dulu, baru kita pergi menginjili gitu. Belajar tuh enggak harus sekolah di sekolah formal, enggak. Banyak di YouTube tuh, banyak internet yang kamu bisa pelajari ya. Pak Isra Soru, Bambang Nursena, Stephen Tong, Romo Daniel Biantoro, banyak tuh yang bisa kamu pelajari. Mengapa sih harus Yesus? Mengapa bagimu? Kamu bisa belajar dari mereka. Kamu pelajari, kamu catat, lalu lakukan apa yang dituntut oleh keinginan kamu untuk menginjili orang. Gitu, ya. Oke, Kak. Ya, semangat ya kamu ya. Ya, makasih Kak. Shalom. Ya, salam ya. Makin malam kalian makin gak ngantuk, aku makin malam makin ngantuk. Kok ini ya? Apa orang ini gak tidur ya? Apakah kalian tidak tidur?
Astaga. Silakan Dandi. Halo Dandi. Halo? Dandi? Woi Dandi. Kok nggak ada kok Dandi? Woi Michael, kenapa kok Michael? Aku mau parkun aja Lia, lanjut. Parkon. Aku ini ke Bandung loh Michael. Kok nggak mau ketemu aku kah? Makan ini kita Ya Michael. OTW lah, sinilah. Ketemulah kita. Nanti aku kabar ya. Ajaklah temanmu yang ada di situ. Nggak ada apologet yang ada di Bandung lagi. Oke, nanti kau ajak. Oke, sip. Tanggal 28 aku ya ke sana. Insyaallah. Insyaallah. Ntar lagi nih mau rungkat ini room ini. Kok naik pun telat. Nil nih siapa nih Nil nih? Halo Nil. Kok nggak ada sih? Halo Vi. Aduh, nggak ada. Udah nggak niat kayaknya orang ini mau nanya udah jam berapa pulanya nih. Kenapa nggak niat kali mau? Astaga. Aku lagi kerja. Oh ada yang kerja, semangat yang kerja malam ya. Selalu takut sama orang ini. Dulu juga itu aku kerja malam sih. Kalau kau bayangkan ya. Susah. Silakan Hansi. Shalom. Ya, silakan brother, mau tanya apa? Shalom Kak. Salam. Aku mau bertanya mengenai kemarin kan aku masuk room Kristen juga. Nah, lalu ini berbicara tentang Trinitas nih. Ini aku dapat yang baru lagi nih. Maksudnya pemahaman yang baru apa? Tapi aku masih belum percaya juga mengenai Duinatur Yesus kan. Nah, si teman apa entah dia ortodoks juga mungkin ya. Dia jelasin bahwa Duinatur itu kayak bayangan gitu. Nah, jadi dia simpulin bahwa Yesus itu ketika mati, tubuhnya mati, ilahinya juga mati. Lah, Nah, iya, aku juga heran loh kok ini baru lagi, aneh aku bilang. coba dulu jawab dulu Michael. Ilahinya katanya ikut mati Michael. Kayak Coba. gitu. Bro, dalam iman ortodoks itu bahwa Kristus itu Iya. kan pribadi Allah ya. Pribadi sama Iya. firman Allah yang menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia menyatakan karya keselamatan di atas kayu salib. Jadi kita mengatakan bahwa Allah mati dalam kodratnya sebagai manusia. Seperti itu bro. Tapi Karena kemarin yang- yang dijelasin sama ortodoks itu yang entah dia tahu katanya gini. Aku kan kenalin kalau aku Protestan kan. Nah, katanya iman Protestan tentang Trinitas yang Duinatur yang bahwa yang mati hanya manusia, natur manusia, itu udah sama dengan Nestorian katanya. Jadi dia bikin perbedaan gitu. Kalau Trinitas kita itu udah Protestan itu udah bercampur sama paham Nestorian. Artinya itu terpisah. Seandainya ketika Yesus mati, ya yang mati manusia. Nah itu salah, katanya kurang tepat. Jadi Duinatur yang dia maksud itu sama seperti bayangan. Di ketika Yesus mati, ya tubuhnya mati, jiwanya mati. Rohnya itu mati, Allah itu mati katanya. Jadi aku bingung itu. Tapi ya makanya aku masih mempertanyakan ini. Entah itu apalah, makanya aku bilang aku kasih ayatnya 1 Petrus 3:18 kan. Dia enggak itu. Makanya aku enggak percaya karena dia enggak kasih ayat. Ya. Jadi itu maksudnya aku bingung juga. Si Michael ini dengar dulu. Si Michael ini ortodoks Yunani ya. Jelasan Iya, dulu iya. Michael. Kau nih Michael. Iya, Diam, diam, simpelnya diam. 1 Petrus 3:18 itu dikatakan bahwa dia yang telah mati dalam keadaannya sebagai manusia.
Tapi jangan lupakan juga Kolose 2 ayat 9. Di dalam dia berdiam diri berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan gitu loh. Jadi memang saat Kristus itu lahir, lalu dia mengajarkan murid-muridnya sampai dia wafat di kayu salib, keilahian dan kemanusiaan itu tidak pernah terpisah, bro. Itu tetap melekat ya dalam satu pribadi Kristus. Satu dalam pribadi Kristus. Gitu. Ini aku setuju Kak, cuman setuju sama ini. Aku juga pahamnya kayak gini. Cuman itu katanya Allah mati karena dianalogikan donatur itu kayak bayangan kayak gitu. Bukan, Allah itu Ketika tidak bisa Yesus mati, bukan. Roh Allah itu juga turut merasakan kematian katanya. Bukan, Makanya- firman Allah itu mati melalui kodrat kemanusiaannya itu. Aku juga baru dengar kok ortodoks tapi kayak gini pahamnya gitu aku bilang kan. Makanya karena ya Mungkin cuma kata-kata ya. aku ya sama ini Kak, aku masih tanya tentang apa arti firman yang apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga dan apa yang kamu lepas akan terlepas juga di surga. Itu maksudnya apa Kak? Jawab Michael kau nih Michael, kau udah. Ya nanti jawabannya beda, bro. Karena kita kan mungkin ada sedikit berbeda. Nggak apa-apa, jawab aja. Menurutmu Intinya jawab lah. itu apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga gitu ya. Itu Matius 18 ya kalau nggak salah ya. Itu berkaitan Yes. dengan otoritas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 rasulnya gitu loh. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia memberikan otoritas kepada para rasul. Untuk apa? Untuk mengajar dan untuk menggembalakan umat gitu loh. Dan para rasul ini menetapkan para penilik jemaat atau dalam bahasa Yunaninya episkopos gitu loh. Sebagai apa? Sebagai penerus mereka ketika mereka sudah wafat. Itu maksudnya. Makanya gereja itu pasti memiliki otoritas yang berasal dari Tuhan Yesus lalu diwariskan kepada para rasulnya dan kepada murid-muridnya lagi seperti itu, bro. Iya, iya. Oke, terima kasih Kak Ilya, terima kasih Bang Michael buat pencerahannya. Terima kasih banyak, Tuhan berkati. Selamat menginjil, Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you. Ya. Oke kita mungkin end dulu sampai di sini ya. Michael, ada yang